Merah Putih di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat proyeksikan dongkrak ekonomi pesisir. Menteri Trenggono tinjau kampung nelayan Merah Putih dan serahkan bantuan ikan beku. Menteri Trenggono meninjau kampung nelayan Merah Putih wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Churros ikan, dessert Spanyol yang disulap jadi camilan lebaran tinggi protein. KKP bagikan 800 paket ikan siap konsumsi dalam rangka Bulan Mutu 2026. Indonesia ajak dunia kembangkan ekonomi biru lewat Ocean Impact Summit 2026. Hai sahabat Bahari, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Betul sekali Jenny. Setelah melewati bulan Ramadan yang penuh makna, kita kini kembali beraktivitas dengan semangat baru. Dan tentu saja, di momen yang penuh kebersamaan ini, kami juga ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sahabat Bahari dimanapun Anda berada. Semoga Idul Fitri yang baru saja kita rayakan membawa kebahagiaan, kedamaian, serta semangat baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat. Saya Fadli bersama rekan saya Jenny. Senang sekali dapat kembali menemani sahabat Bahari dalam KKP News edisi Maret 2026. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai informasi terkini seputar sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari kegiatan Safari Ramadan, Menteri Kelautan dan Perikanan, pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih, hingga berbagai informasi menarik lainnya. Dari Media Center Gedung Mina Bahari 4, inilah KKP News selengkapnya. Kita awali KKP News kali ini dengan rangkaian kegiatan Safari Ramadan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilakukan di sejumlah wilayah pesisir di Indonesia, dan wilayah Indonesia Timur dipilih menjadi lokasi pertama Safari Ramadan tahun ini. Melalui kegiatan Safari Ramadan, Menteri Trenggono meninjau progres berbagai program KKP, berdialog langsung dengan masyarakat nelayan, sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Rangkaian Safari Ramadan tersebut diawali dari wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Seperti apa kegiatan Menteri Trenggono di dua wilayah tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Menteri Trenggono melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan sekaligus untuk meninjau langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di kawasan timur Indonesia. Di antaranya yaitu Kabupaten Sika, Desa Sulamu, Kamanla Putih di Sumba Timur, serta Warloka di NTT, kemudian dilanjutkan ke Pulau Bungin dan Desa Ekas Buana di Nusa Tenggara Barat. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan KNMP berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Melalui program ini, setiap kawasan KNMP ditargetkan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 800 ton per tahun, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, serta mendorong nilai ekonomi kawasan hingga 29,2 miliar rupiah per tahunnya. Jadi hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah agar Bapak itu menjadi tuan rumah di desa ini. Jadi kalau di sini produksinya per tahun kira-kira 600 ton di desa ini. Kawan-kawan, mudah-mudahan dengan hadirnya fasilitas yang kita bangun di sini, produktivitas nelayan di sini untuk meningkatkan kalau bisa menjadi 1.000 ton desa ini. Kalau 1.000 ton ikan bisa dihasilkan dari sini, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa 5 kali. Untuk mendukung aktivitas nelayan, pemerintah membangun berbagai fasilitas seperti gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, docking kapal, hingga balai nelayan dan kios pemasaran ikan. Seluruh desa nelayan di NTT dan NTB memiliki peluang untuk dibangun KNMP selama memenuhi kriteria sebagai desa nelayan. KKP berharap program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia Timur.
Dari NTT dan NTB, kita geser ke Jawa Timur yuk, sahabat Bahari. Safari Ramadan Menteri Trenggono berlanjut ke Provinsi Jawa Timur. Di sana beliau meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Lateng, Banyuwangi, Dapenda Sumeneb, dan juga Puji Harjo, Malang. Tidak hanya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih saja, sahabat Bahari, Menteri Trenggono juga menyerahkan bantuan ikan beku kepada Pondok Pesantren Al-Hamidi di Pamekasan dan Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat di Sidoarjo. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkenalkan manfaat konsumsi ikan bagi para santri. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan safari Ramadan ke sejumlah wilayah pesisir di Jawa Timur pada 3-4 Maret 2026 lalu. Safari Ramadan diisi dengan peninjauan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa daerah sekaligus mempererat silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat melalui kegiatan berbagi ikan di pondok pesantren. Kegiatan dimulai dengan meninjau KNMP Lateng di Kabupaten Banyuwangi. Di KNMP Lateng, hasil perikanan tangkap tidak lagi hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah serta dikembangkan sebagai sentra kuliner berbasis hasil laut. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke KNMP Desa Dapenda, Kabupaten Sumeneb. Desa Dapenda dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan tongkol, kembung, cakalang, hingga selengseng. Berbagai fasilitas telah dibangun untuk mendukung aktivitas nelayan, dimulai dari cold storage, sentra kuliner, pabrik es, docking kapal, dan sebagainya. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan bisa mengubah stigma kampung nelayan yang kumuh menjadi kampung nelayan yang sehat dan bersih, sehingga mampu mendorong hilirisasi produk perikanan sekaligus memperkuat daya saing hasil tangkap nelayan di pasar. Jadi kita bangun di sini dan mudah-mudahan ini nanti mampu meningkatkan produktivitas bagi para nelayan. Kan di era Bapak Presiden Prabowo ini, kita ingin menghilangkan kampung nelayan yang kumuh menjadi kampung nelayan yang sehat, bersih. Menteri Trenggono melanjutkan kunjungan ke pesisir selatan Kabupaten Malang dengan meninjau pembangunan KNMP Puji Harjo. Lokasi ini dikenal cukup terpencil dan berada jauh dari pusat kota, sehingga selama ini nelayan harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk memperoleh es balok maupun perbekalan. Dengan adanya KNMP Puji Harjo, harapannya mampu memangkas biaya operasional nelayan, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap di wilayah tersebut. Selain meninjau pembangunan kawasan nelayan, rangkaian safari Ramadan juga diisi dengan kegiatan sosial penyerahan bantuan ikan untuk para santri dan bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidi di Pamekasan serta Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat di Sidoarjo. Penyerahan bantuan ikan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi sekaligus mendorong kebiasaan gemar makan ikan sejak dini. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Masih di Pulau Jawa nih, sahabat Bahari. Tidak hanya di Jawa Timur, Fadli. Menteri Trenggono juga bergerak ke wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk meninjau hasil pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah rampung. Selain meninjau fasilitas yang sudah dibangun, Menteri Trenggono juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk menampung berbagai aspirasi nelayan setempat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak liputan selengkapnya. Melanjutkan safari Ramadan di Pulau Jawa, Menteri Trenggono melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk melihat Kampung Nelayan Merah Putih yang telah selesai dibangun. Bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Siti Hedia Soeharto, Menteri Trenggono mengunjungi KNMP Pojosari di Bantul, Yogyakarta. Menteri Trenggono meninjau berbagai fasilitas yang telah siap dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan di daerah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Ibu Siti Hediati turut mengapresiasi pembangunan KNMP di wilayah ini untuk mendorong peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir setempat. Bergerak ke pesisir selatan Jawa Tengah, Menteri Trenggono mengunjungi KNMP Karangduwur di Kabupaten Kebumen. Kawasan ini telah rampung dibangun dan siap dioperasikan penuh oleh 440 nelayan sekitar menjadi kampung nelayan yang modern dan terintegritas. Selanjutnya, di Kabupaten Purworejo, Menteri Trenggono meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung produktivitas nelayan yang dibangun di KNMP Kertojayan dan Jatimalang.
Menteri Trenggono berdialog dengan para nelayan setempat dan menyampaikan harapan agar masyarakat nelayan dapat memanfaatkan dan menjaga berbagai fasilitas yang sudah dibangun dengan baik. Bergerak ke wilayah utara Jawa Tengah, Menteri Trenggono meninjau berbagai sarana dan prasarana di KNMP Bumi Harjo Jepara yang telah selesai 100%. Fasilitas tersebut mulai dari cold storage, pabrik es luri, shelter pendaratan ikan, sarana pasca panen ikan, hingga kios pemasaran ikan. Semua fasilitasnya lengkap di KNMP siap menguatkan ratusan nelayan dan armada yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. Harapannya kehadiran KNMP tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur semata, namun menjadi langkah nyata dalam menghadirkan kampung nelayan yang modern, kualitas ikannya terjaga, dan semakin sejahtera. Sahabat Bahari, di momen setelah Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini, biasanya kita masih sering menerima kunjungan tamu atau bersilaturahmi dengan kerabat ya Fadli ya? Benar banget tuh Jenny. Tentu saja kita ingin menyajikan hidangan yang tidak hanya enak, tapi juga sehat untuk keluarga dan para tamu. Kali ini kita punya ide cemilan unik dari segmen Santap Kuliner Segara yang bisa jadi pilihan menarik untuk menjamu tamu di rumah. Apa itu? Ini dia churros ikan dessert populer asal Spanyol yang disulap menjadi cemilan tinggi protein dari ikan. Wow, terdengar unik ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana rasanya makanan manis dicampur ikan. Eits, tapi jangan salah sahabat Bahari dan Fadli. Penggunaan daging ikan putih segar justru membuat teksturnya crunchy di luar dan lembut di dalam tanpa aroma amis sama sekali. Oke. Daripada penasaran, yuk kita simak langsung cara membuat camilan sehat yang cocok untuk menjamu tamu dan keluarga berikut ini. Yuk kita bikin churros ikan. Pertama, di saucepan, masukin air dan daging ikan tenggiri yang telah dihaluskan seperti ini. Teksturnya harus benar-benar lembut dan gak bergerindil seperti ini sahabat Bahari. Lalu aduk merata. Next, masukkan garam, soda kue, margarin, butter, bubuk vanili, dan gula pasir. Kita aduk rata dan masak sampai mendidih. Begitu mendidih, kecilkan api, masukkan tepung terigu dan langsung aduk cepat sampai adonan tercampur rata dan tidak lengket di panci. Teksturnya akan berubah jadi kalis dan menyatu kayak gini nih sahabat Bahari. Matikan api dan diamkan sampai adonan agak dingin. Setelah adonan dingin, tambahkan 1 butir telur. Aduk lagi sampai benar-benar rata. Next, masukkan adonan ke piping bag dengan spuit mawar. Panaskan minyak di wajan, lalu cetak langsung ke dalam penggorengan. Tekan perlahan, terus potong deh sesuai panjang yang kamu mau. Imut-imut boleh, panjang 1 meter juga boleh kalau wajan kamu muat. Goreng sampai churros berubah jadi kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Finishing time. Taburkan gula halus di atasnya dan churros siap disantap dengan cocolan saus coklat atau topping apapun kesukaan kalian. Gampang kan? Ini enak dan cocok banget buat buka puasa. Manisnya dapet, kenyangnya dapet, plus ada protein ikannya juga. Jadi nggak cuma ngemil yang bikin guilty deh. Cus praktekin di rumah dan stay tune terus di Santap Kuliner Segara edisi berikutnya. Karena masih banyak resep olahan ikan yang praktis, simple, dan pastinya nggak ngebosenin. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan kegiatan Bulan Mutu tahun 2026 dengan membagikan 800 paket ikan siap konsumsi kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi pentingnya mengkonsumsi ikan yang aman, sehat, dan bermutu bagi masyarakat. Badan Mutu KKP mengajak masyarakat untuk semakin memahami pentingnya mutu dan keamanan hasil perikanan. Selain sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan pembagian olahan ikan siap konsumsi kepada pegawai non-ASN dan warga di sekitar lingkungan kantor KKP. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, Badan Mutu KKP menyelenggarakan sosialisasi ikan sehat dan bermutu di lingkungan kantor pusat KKP. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Mutu tahun 2026. Sebanyak 800 paket olahan ikan siap konsumsi dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor KKP dan pegawai non-ASN. Penerima paket ikan meliputi pegawai non-ASN seperti petugas kebersihan dan tenaga pengamanan, serta para teknisi yang setiap hari mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, warga di 3 rukun tetangga di sekitar kantor pusat KKP juga turut menerima paket ikan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Sosialisasi ikan siap bermutu ini menjadi penting
agar Bapak Ibu semua itu bisa tahu persis mana ikan yang sehat dan mampu untuk memenuhi nutrisi. Kalau di Pulau Jawa sangat terkenal dengan telur, sangat terkenal dengan ayam, dan terkenal dengan daging. Kalau di luar Jawa, khususnya di Indonesia Timur, itu yang namanya ikan menjadi sesuatu yang hari-hari. Jadi makanya orangnya gitu-gitu. Jadi untuk itu saya kira dengan sosialisasi ini, maka harapannya nanti makan ikan akan jauh lebih, pertama lebih murah, lalu yang kedua lebih sehat, dan yang ketiga akan mendapat protein tinggi. Ikan merupakan salah satu sumber pangan bergizi tinggi yang penting bagi kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, KKP mendorong masyarakat untuk semakin meningkatkan konsumsi ikan yang aman dan bermutu. Pelaksanaan kegiatan pada bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat berbagi, serta mempererat solidaritas antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat sekitar. Fat, dengar-dengar di Indonesia kayaknya bakalan ada Forum Kelautan Internasional di pertengahan tahun. Emangnya iya? Cahaya memantul, balon meletus, betul 100. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelar Ocean Impact Summit 2026 pada tanggal 8-9 Juni mendatang di Bali, JN. Nah, forum ini akan mempertemukan berbagai pihak mulai dari pemimpin dunia, investor, hingga ilmuwan untuk membahas pengembangan ekonomi biru serta masa depan laut yang berkelanjutan. Wah, menarik juga ya. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan punya potensi laut yang sangat besar untuk dikembangkan. Betul sekali. Daripada penasaran seperti apa persiapan dan konsep kegiatannya, yuk kita simak berita selengkapnya berikut ini. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Forum Kelautan Internasional terbesar tahun ini. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia akan menyelenggarakan Ocean Impact Summit 2026, konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 di Nusa Dua, Bali mendatang. Forum ini menjadi inisiatif baru Indonesia untuk mendorong kolaborasi global dalam mengembangkan potensi laut secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang investasi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Ajakan kepada dunia internasional telah disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Diplomatic Reception Ocean Impact Summit di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono mengundang para kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, pelaku usaha, akademisi, serta peneliti untuk berkumpul dan merumuskan langkah nyata dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan. Undangan ini juga merupakan tindak lanjut dari ajakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan pada Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam memastikan laut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestariannya. Laut tidak hanya menjadi sumber pangan bagi jutaan masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi besar bagi pengembangan energi terbarukan, bioteknologi kelautan, hingga industri masa depan berbasis sumber daya laut. Mengusung tema Unlocking the Potential of the Blue Economy, OIS menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi laut secara inovatif, sekaligus menjaga kesehatan ekosistemnya. Dalam forum ini, para peserta akan membahas 4 pilar utama ekonomi biru, yaitu laut sebagai sumber pangan dan nutrisi dunia, laut sebagai sistem energi dan infrastruktur modern, laut sebagai sistem alam yang mendukung aksi perubahan iklim, serta penguatan tata kelola melalui teknologi dan inovasi. Berbeda dengan konferensi kelautan pada umumnya, Ocean Impact Summit dirancang sebagai forum yang berorientasi pada aksi. Artinya, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mendorong lahirnya kemitraan strategis, investasi nyata, serta inisiatif kolaboratif lintas negara dan sektor. Salah satu fokus utamanya adalah menghadirkan investasi berdampak atau impact investment yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan laut. Untuk memperkuat jejaring globalnya, pemerintah Indonesia juga menggandeng sejumlah mitra strategis internasional. Salah satunya adalah World Economic Forum, yang dikenal sebagai think tank global dalam berbagai forum internasional strategis. Selain itu, forum ini juga didukung oleh organisasi Nirlaba Global Ocean X yang fokus pada pengembangan riset dan teknologi kelautan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Pemerintah juga aktif mempromosikan forum ini dalam berbagai agenda internasional yang berkaitan dengan isu kelautan, di antaranya konferensi Bali Ocean Days, serta pertemuan ke-30 Coastal States Alliance yang mempertemukan negara-negara pesisir dan organisasi perikanan dunia. Melalui berbagai forum tersebut, Indonesia mengajak semakin banyak pihak untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi biru global.
Kini, registrasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan Ocean Impact Summit 2026 telah resmi dibuka. Bagi para pemangku kepentingan yang ingin terlibat dalam pengembangan ekonomi biru global, kesempatan untuk bergabung kini terbuka lebar. Segera registrasi dan ambil bagian dalam Ocean Impact Summit 2026 di Bali pada 8 hingga 9 Juni mendatang, bersama-sama membuka potensi laut dunia sekaligus memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Sahabat Bahri yang ingin mengetahui lebih dalam tentang penyelenggaraan Ocean Impact Summit 2026, jangan lupa mengikuti media sosial resminya di @ois_Bali ya. Dan untuk update perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, jangan lupa juga follow di @knmp_Indonesia atau kunjungi laman resminya di www.kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id. Berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui kanal YouTube kami. Jangan lewatkan juga berbagai tayangan Neptune TV yang dapat disaksikan melalui IndiHome, Maxstream Bisnet IPTV, Video.com, serta kanal YouTube kami. Kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat kebersamaan di hari kemenangan ini terus membawa kebaikan bagi kita semua. Saya Jenny. Saya Fadli, bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di KKP News berikutnya.